Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadir Fazina Salagi dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul menguraikan struktur hukum adat. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Muhammad Taufik. Saya Syahrani Laila Timur Damani. Saya Saripah Leksa. Materi kami berjudul menguraikan struktur hukum adat. Kami dari kelas HK2 dan juga dosen pembimbing kami yang terhormat Asri Vivianti Sinurat SH MH. Menguraikan struktur hukum adat. 1. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan norma nilai aturan dan lembaga sosial yang bersumber dari kebiasaan masyarakat adat dan berlaku secara turun-temurun. Hukum adat hidup dihayati dan ditaati oleh masyarakat meskipun tidak tertulis secara resmi karena dijalankan berdasarkan rasa keadilan, nilai-nilai lokal, dan kepatuhan sosial. Di Indonesia, hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang diakui secara konstitusional, terutama dalam pasal 188 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengertian menguraikan struktur hukum adat. Menguraikan struktur hukum adat berarti menganalisis, menjelaskan, dan memahami secara mendalam bagaimana hukum adat dibentuk, dijalankan, dan diwariskan. Dalam suatu masyarakat adat, ini mencakup pembahasan unsur-unsur utama dalam struktur sosial, budaya, masyarakat, adat yang menjadi dasar penerapan hukum adat. Tujuan dari menguraikan struktur hukum adat antara lain mengetahui bentuk-bentuk susunan masyarakat adat, memahami sistem pewarisan, kepemilikan, dan hubungan kekeluargaan, mengetahui peran-peran adat dan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat, membedakan jenis-jenis sistem kekerabatan yang membentuk struktur masyarakat adat, menggambarkan bagaimana norma adat dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. 3. Unsur-unsur dalam struktur hukum adat. Untuk menguraikan struktur hukum adat, kita harus memperhatikan beberapa aspek penting berikut. A. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah cara masyarakat adat menarik garis keturunan dan membentuk hubungan sosial berdasarkan talian darah dan perkawinan. Sistem ini mempengaruhi hak waris, pengelolaan harta, dan peran sosial dalam masyarakat adat. 4 jenis utama sistem kekerabatan. 1. Patrilineal, garis keturunan dan warisan ditarik dari pihak ayah. Contohnya, suku Batak. Matrilineal, garis keturunan dan warisan ditarik dari pihak ibu. Contohnya, Minangkabau. Patrilineal beralih-alih, dasarnya patrilineal tapi bisa berubah dalam kondisi tertentu. Parental bilateral. Parental atau juga bisa disebut bilateral. Keturunan ditarik dari kedua belah pihak secara seimbang. Contohnya, suku Jawa dan juga Betawi. B. Struktur sosial dan organisasi adat. Struktur sosial mencakup susunan masyarakat adat berdasarkan peran, status, dan fungsi umumnya yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar, marga atau suku, kelompok kampung atau nagari, lembaga adat seperti dewan adat, kepala adat, atau ketua kampung. C. Lembaga adat. Lembaga adat adalah institusi tradisional yang mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum adat. Fungsinya meliputi menyelesaikan sengketa adat, mengatur upacara adat, menentukan sanksi atas pelanggaran adat, menjaga nilai-nilai moral dan etika masyarakat.
Pemimpin adat memiliki kewenangan besar dan biasanya dihormati karena dianggap memahami dan memelihara tatanan adat. D. Sistem waris dan kepemilikan. Struktur hukum adat juga melibatkan aturan mengenai hak waris, siapa yang berhak menerima warisan, berdasarkan sistem kekerabatan. Tanah ulayat atau tanah adat dimiliki bersama oleh marga atau kelompok adat yang tidak bisa dijual belikan secara bebas. Harta pusaka dapat bersifat tinggi, tidak boleh dialihkan sembarangan atau rendah, tetapi boleh dipindahkan tangan. E. Perkawinan dan keluarga. Dalam hukum adat, perkawinan memiliki konsekuensi hukum adat. Penentuan garis keturunan anak, tempat tinggal setelah menikah, patriarkal, matriarkal, atau neolokal. Mas kawin dan syarat-syarat adat, pembentukan ikatan antara dua keluarga atau marga. F. Sanksi dan penyelesaian sengketa adat. Hukum adat mengenal berbagai bentuk sanksi sosial, antara lain teguran adat, denda adat yang bisa berupa uang, hewan, ataupun barang, pengucilan sosial, atau bisa disebut juga sanksi moral, upacara pemulihan atau pembersihan, ritual adat. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan tokoh adat dan lembaga adat. 4. Ciri-ciri struktur hukum adat. Yang pertama, fleksibel dan kontekstual, yaitu tidak kaku seperti hukum positif, melainkan disesuaikan dengan nilai dan norma setempat. Kedua, tidak tertulis namun mengikat, yaitu diwariskan secara lisan, namun ditaati sebagai kewajiban moral dan sosial. Ketiga, bersifat komunal, yaitu banyak aturan hukum adat didasarkan pada kepentingan kelompok, bukan individu. Keempat, menekankan keseimbangan dan harmoni, yaitu tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi mengembalikan keseimbangan sosial. 5. Pentingnya menguraikan struktur hukum adat, yaitu yang pertama untuk keperluan akademik. Memahami hukum adat penting dalam studi hukum, antropologi, dan sosiologi. Kedua, untuk perlindungan masyarakat adat, yaitu struktur hukum adat menjadi dasar perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tanah, budaya, dan lingkungan. Ketiga, untuk pelestarian nilai-nilai lokal, yaitu menguraikan hukum adat membantu menjaga kearifan lokal dan kepunahan. Keempat, untuk perumusan kebijakan hukum nasional, yaitu banyak prinsip hukum adat yang bisa diadopsi dalam sistem hukum nasional seperti restoratif justice. Kesimpulannya ialah, menguraikan struktur hukum adat berarti menelusuri dan menjelaskan bagaimana sistem hukum yang hidup dalam masyarakat adat terbentuk, dijalankan, dan diwariskan. Ini melibatkan pemahaman terhadap sistem kekerabatan, lembaga adat, norma sosial, hingga mekanisme warisan dan penyelesaian sengketa. Hukum adat adalah bagian penting dari identitas budaya Indonesia dan menjadi warisan tak ternilai dan perlu dipahami, dijaga, dan dihormati dalam konteks hukum modern. Struktur masyarakat patrilineal. Struktur masyarakat patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dalam masyarakat ini. Identitas, hak waris, nama keluarga, dan harta pusaka yang diturunkan melalui garis laki-laki. Ciri-cirinya, anak-anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ayah. Warisan adat dan pusaka diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua. Sistem ini bersifat patriarkal, yaitu laki-laki mendominasi posisi strategis dalam keluarga dan masyarakat. Setelah menikah, istri biasanya ikut ke rumah suami dan masuk ke dalam struktur keluarga suami. Perempuan memiliki kedudukan hukum adat yang relatif lebih rendah. Struktur hukum adat, hak waris diturunkan kepada anak laki-laki, terutama anak sulung laki-laki atau primogenitur. Kepemilikan tanah adat dimiliki secara kolektif oleh marga atau kelompok kekerabatan laki-laki dan tidak bisa diwariskan keluar marga. Pengambilan keputusan dipegang oleh kepala marga atau tokoh laki-laki tertua. Contoh masyarakat Batak atau Toba Karo, Simalungun, Pak menggunakan sistem marga berdasarkan garis ayah. Ambon, Flores Timur bagian tertentu. Timur menganut prinsip kekerabatan patrilineal dalam adat dan warisan.
Kedua, struktur masyarakat matrilineal. Struktur masyarakat matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam masyarakat ini, identitas keluarga, harta, pusaka, dan hak waris diturunkan melalui garis perempuan. Ciri-ciri: anak-anak dianggap bagian dari keluarga ibu, harta, pusaka, dan tanah adat diwariskan kepada anak perempuan. Laki-laki tetap berperan sebagai pemimpin adat, tetapi berasal dari pihak ibu atau biasanya paman dari ibu, disebut mama. Setelah menikah, suami masuk ke dalam rumah dan struktur keluarga istri atau matrilocal. Perempuan memiliki peran dominan dalam pengelolaan ekonomi dan sosial keluarga. Struktur hukum adat. Hak waris diberikan kepada anak perempuan dalam garis keturunan ibu. Kepemilikan tanah adat dimiliki oleh kaum perempuan dari suku atau suku matrilineal, namun dikelola oleh laki-laki dari pihak ibu. Pengambilan keputusan dilakukan oleh para mama atau paman dari ibu yang memiliki garis keturunan ibu. Contoh masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat merupakan masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Enggano atau Bengkulu, sebagian masyarakat di Pulau Seram dan Pulau K menganut sistem matrilineal. 3. Struktur masyarakat patrilineal beralih-alih atau kompleks atau transisional. Pengertiannya, struktur masyarakat ini pada dasarnya menganut sistem patrilineal, namun dalam praktiknya ada fleksibilitas dalam penerapan garis keturunan. Dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya anak laki-laki atau karena pengaruh budaya lain, masyarakat dapat beralih mengikuti garis ibu atau bahkan menggunakan sistem bilateral. Ciri-cirinya, warisan dan tanggung jawab adat utamanya mengikuti garis ayah, namun dapat berpindah ke garis ibu dalam kondisi khusus. Adanya praktik peralihan atau kompromi antara sistem patrilineal dan sistem lain tergantung pada situasi sosial dan kebutuhan keluarga. Sistem ini sering muncul pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan atau pengaruh dari sistem lain, seperti modernisasi atau agama. Struktur hukum adat. Hak waris secara umum mengikuti garis ayah, namun tidak menutup kemungkinan diwariskan ke anak perempuan. Jika tidak ada anak laki-laki, kepemilikan tanah dan harta adat bisa diwariskan berdasarkan kesepakatan keluarga atau tokoh adat. Sibel, sesuai konteks pengambilan keputusan, masih dominan dilakukan oleh laki-laki, tetapi peran perempuan bisa meningkat jika dibutuhkan. Contoh masyarakat, beberapa komunitas di Sulawesi atau Toraja Bugis yang mulai mengadopsi sistem bilateral meski masih kuat tradisi patrilineal. Masyarakat Bima atau NTB dan Bali Aga yang menunjukkan ciri sistem transisional. 4. Struktur masyarakat parental atau bilateral. Pengertiannya, masyarakat parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang, yaitu dari pihak ayah dan ibu. Ciri-cirinya, anak dianggap bagian dari dua keluarga besar, baik keluarga ayah maupun ibu. Warisan dan hubungan sosial diwariskan dari kedua belah pihak. Sistem ini mencerminkan pola hubungan yang egaliter dan cenderung modern. Setelah menikah, pasangan bisa tinggal mandiri atau neolokal atau bergantian dengan keluarga suami atau istri. Struktur hukum adat. Hak waris. Warisan dibagi secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Kepemilikan tanah dan harta bisa diwariskan baik dari ayah maupun ibu, sesuai kesepakatan keluarga atau wasiat. Pengambilan keputusan bisa dilakukan bersama oleh suami dan istri atau dibagi berdasarkan fungsi dan peran sosial. Contoh masyarakat Jawa, sistem kekerabatan bilateral terlihat dalam warisan dan sistem keluarga. Betawi, Sunda, Bali, modern, masyarakat ini cenderung menunjukkan sistem bilateral dalam struktur sosial. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam hormat kami dan sampai berjumpa.